Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya. Hari ini kita sudah masuk di part 8 ya, di mana part 8 ini kita tidak mempelajari mengenai PHP ya, tetapi kita mempelajari mengenai database. Apa sih kaitannya dengan database? Jadi database itu adalah fungsinya pada aplikasi adalah untuk membuat atau untuk menyimpan data-data dari aplikasi teman-teman nih. Datanya berupa informasi apa saja tergantung dari aplikasi yang teman-teman buat. Jadi untuk mempelajari mengenai MySQL ini ya, pastikan teman-teman sudah menginstal SAM ya, dan kemarin tinggal teman-teman buka di start ya. Kalau untuk pengguna Windows, karena saya pengguna Mac, jadi saya hanya mengambil screenshot dari layar orang lain ya. Kurang lebih seperti tampilannya ya, teman-teman cari di start, kemudian cari SAM control panel, dan kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau MySQL belum jalan ya, teman-teman cukup start di sini, maka nanti akan muncul port yang seperti ini ya. Ya, ini ya portnya ya. Nanti portnya akan muncul seperti ini, dan actionnya, tombolnya akan berubah menjadi stop, artinya Apache dan MySQL sudah jalan. Kemudian teman-teman cukup membuka shell ya, biar lebih mudah ya. Ini klik shell. Oke, nanti akan muncul sebuah CMD ya, dan teman-teman ketikkan perintah MySQL, kemudian interface garis tengah U, untuk U-nya artinya user ya. Jadi teman-teman ketikkan MySQL U, usernya adalah root ya. Kalau untuk pengguna SAM ini secara default ya, jadi teman-teman langsung ketikkan user sama dengan usernya root, dan passwordnya atau P-nya kosong ya, teman-teman tidak perlu spasi atau tekan tombol apapun, langsung saja MySQL garis tengah U root dan garis tengah P, kemudian teman-teman tekan enter, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya, nanti akan muncul. Oke, ini perintahnya ya, nanti teman-teman ketikkan seperti ini dan tambahkan P ya, jangan lupa. Oke, saya coba ya, di sini saya akan coba menjalankan perintah ini ya. Nah, kalau untuk pengguna Mac ya, caranya sangat mudah. Teman-teman cukup pergi saja ke aplikasi, kemudian ke SAM dan bin. Kemudian di bin ini teman-teman cukup membuka terminal dari bawah ya, kayak gini. Nanti tinggal diketikkan MySQL. Oke, sama ya perintah ya. Garis tengah U-nya adalah root dan P kosong. Berarti enter. Passwordnya ya, ketika teman-teman minta password kayak gini ya tadi. Mana ya? Ketika teman-teman mengetikkan ini, minta password seperti ini ya, seperti di saya, teman-teman cukup ketik saja enter, tidak perlu mengisinya, langsung enter dan akan muncul seperti ini. Oke ya. Oke, sekarang kita langsung mulai ya. Kurang lebih tampilan seperti ini. Saya akan coba besarkan sedikit terminal saya. Ini ya. Oke. Jadi ada beberapa perintah ya untuk secara dasarnya ada yang kita gunakan. Kita hanya mempelajari beberapa saja. Yang pertama adalah cara menampilkan database ya, show database ya. Jadi show database ini adalah fungsinya yaitu untuk menampilkan database yang ada pada laptop teman-teman ya, di MySQL-nya. Kemudian kita saya enter ulang ya. Saya buka ulang ya. Saya clear dulu. Kayak gini ya. Misalnya saya ingin menampilkan sebuah database, teman-teman cukup ketikkan perintah show data bases ya, kayak gini, dan akhirnya dengan titik koma kemudian enter, maka akan muncul database yang ada pada MySQL teman-teman ya. Kalau di sini saya sudah banyak ya, karena saya sudah banyak membuat database. Kalau teman-teman mungkin hanya ada beberapa saja, diabaikan saja. Itu hanya untuk perintah untuk menampilkan database. Sekarang bagaimana sih caranya kita membuat sebuah database baru? Perintahnya itu sangat mudah, tinggal ketik saja create, buat database. Kalau show ya kita menggunakan S, tapi kalau di create kita tidak perlu menggunakan show ya. Kita tidak perlu menggunakan S ya di sini. Database. Apa sih nama databasenya? Oke, jadi untuk membuat sebuah database itu create database, kemudian nama databasenya. Jadi nama databasenya bisa adalah latihan PHP ya, kayak gini ya. Oke, kemudian kita akhirnya lagi dengan titik koma dan set, maka akan ini ya, akan muncul pesannya query oke, berarti teman-teman sudah berhasil. Oke,
Kalau yang terjadi error, buat lagi yang baru ya, ketik lagi ulang create database. Misal teman-teman buat begini ya, create database, error ya kayak gini, set misal ya, error ya. Teman-teman cukup ketikkan lagi ulang create database, kemudian latihan, dan akhiri dengan enter ya. Kalau saya buat, ada ya, sudah ya, berhasil ya, muncul query. Oke. Sekarang kita tampilkan lagi kembali database-nya, apakah database yang kita buat ini sudah ada atau belum ya. Jadi caranya sama kayak yang pertama, show database ya kayak gini, dan akhiri titik koma dan enter. Maka muncul ya, tadi sini yang kita buat adalah latihan PHP ya, ini ya. Sekarang kita tinggal gunakan database yang kita sudah buat tadi ya. Tinggal teman-teman klik saja use latihan PHP ya. Jadi pastikan namanya sama ya dengan yang teman-teman buat sebelumnya, dan tekan titik koma kemudian enter. Maka ada pesannya database change ya, artinya database berubah. Oke. Kemudian di sini kita sudah masuk di database ya. Ini sudah ada kodenya namanya latihan PHP, berarti kita sudah masuk di database PHP. Kita sudah menggunakan database PHP, latihan PHP. Sekarang kita show tables ya. Jadi karena database ini terdiri atas kumpulan tabel ya. Jadi nanti di dalam database kita akan membuat tabel, entah berapa banyak tabelnya, 1, 2, atau 3. Karena kita ini masih latihan, jadi kita hanya buat tabel yang mudah-mudah saja ya. Misal kita tampilkan dulu tabel, show tables. Ini ya, tables dan set empty ya, karena kita memang baru membuat database-nya dan tabelnya masih kosong. Oke. Sekarang bagaimana sih caranya kita ingin membuat sebuah tabel ya. Jadi untuk membuat sebuah tabel itu sangat mudah ya. Di sini jadi rencananya ya, kita buat dulu struktur tabelnya ya. Kita buat struktur tabelnya ya, dan sini oke. Rencananya saya akan membuat sebuah tabel ya dengan nama tabel siswa. Oke. Kemudian di dalam tabel siswa itu ada fil-filnya. Yang pertama adalah nomor. Oke. Kemudian ID siswa ya. Jadi ID siswa ini adalah, yang selanjutnya adalah nama siswa, dan yang terakhir adalah alamat ya, kayak gini ya. Oke, jadi nomor ini kita tidak perlu gunakan ya, boleh kosong kayak gini. ID siswa sifatnya integer ya, integer. Kemudian jumlahnya 10. Nama varchar, nilainya adalah 50, dan alamat teks ya kayak gini. Oke, jadi kita akan membuat 3 buah fil. Tambahan ya 4 buah, dan apa ya? Umur ya, misal jenis kelamin. Jenis kelamin kita pakai varchar saja. Nilainya adalah sekitar 12 ya, karena ada laki-laki dan perempuan. Oke. Sekarang kita sudah punya struktur database seperti ini. Kita membuat ID siswa, nama siswa, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian bagaimana sih caranya kita ingin membuat? Oke. Jadi caranya itu cukup mudah ya. Teman-teman tinggal mengetikkan ya. Ini create ini ya, database, create tabel. Apa sih nama tabelnya? Nama tabelnya itu adalah tabel siswa ya, create tabel siswa. Kemudian kita membuat sebuah enter ya, biar rapi. Kemudian kita buka kurung kayak gini, buka ya. Kemudian kita buat strukturnya seperti tadi. Yang pertama ada ID siswa, oke. Varchar, tadi ya, integer dengan nilainya adalah 10 karakter ya, ini ya. Kemudian koma, nama siswa dengan tipe data varchar. Jadi varchar itu adalah datanya bisa kita isi dengan angka dan huruf. Sementara kalau integer kita hanya bisa mengisi angka saja ya, kayak gitu. Oke. Varcharnya adalah samanya kurang lebih sekitar 100. Dan yang terakhir, di sini karena kita ingin gunakan ID siswa ini ya, jadi ID siswa ini tidak boleh sama di setiap siswa. Jadi kita beri namanya
primary key ya. Jadi teman-teman tinggal tuliskan begini ya, not null primary key. Oke, jadi ID siswa tidak boleh kosong, digunakan sebagai primary key ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian ada alamat ya, kayak gini ya. Alamatnya sama ya, varchar kurang lebih sekitar 100 ya, atau pakai teks ya. Ini teks. Yang terakhir adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin. Oke, sama tadi varchar kurang lebih sekitar 12 karakter ya, kayak gini. Sekarang karena tadi ya di sini kita membuka sebuah kurung, dan teman-teman jangan lupa ya teman-teman akhir dengan tutup kurung ya. Oke. Kemudian tinggal teman-teman akhir dengan titik koma dan paling ujungnya titik koma ya, dan enter set, maka akan muncul ya query. Oke, berarti tabel sudah berhasil dibuat. Dan sekarang kita show tables ini ya. Oke, maka akan muncul tabel siswa. Oke, sekarang bagaimana cara kita lihat deskripsi tabel kita ya? Tinggal teman-teman ketik nama tabel ya, siswa, maka akan muncul deskripsi tabel yang kita buat. Dan sekarang bagaimana cara kita menampilkan data yang ada pada tabel? Caranya yaitu kita tinggal show data, select bintang. Jadi kita akan select, pilih bintang artinya semua data yang ada di tabel siswa, dan kita akhir titik koma dan enter, maka ini ya masih empty ya, karena memang datanya belum kita buat. Sekarang kita coba isi ya, insert into nama tabelnya siswa ya, ini ya. Kemudian valuesnya ini ya, kita deskripsikan lagi ulang fieldnya ya, ID siswa, kemudian nama siswa, jangan sampai salah ya, kemudian alamat dan jenis kelamin. Oke, dan kita enter lagi biar bersih values. Jadi isinya ini ya, jadi kita akan mengisi tabel ID siswa, nama siswa, alamat dan jenis kelamin. Valuesnya itu adalah kita titik, buka lagi kurung kayak gini ya, kemudian kita isi di antara kurung ini ID siswanya. Itu yang pertama adalah misal name ya, kita ketik saja 123. Oke, sorry kayak gini ya, jadi name-nya gini ya, pakai titik koma 123 koma. Kemudian yang kedua adalah ini ya, nama siswa, misal namanya itu adalah Azwar Buton ya, kayak gini. Kemudian koma lagi, alamat, misal alamatnya itu Kota Bau-Bau ya. Dan yang terakhir adalah jenis kelaminnya, yaitu adalah laki-laki. Gini ya. Kalau teman-teman ingin menyimpan datanya, teman-teman cukup titik koma dan enter. Kalau teman-teman ingin lanjut, kita lanjut ya, misalnya kita tambah 2 data dan saya klik koma, atau kita isi dulu ya, kita commit tk titik koma. Oke, dan kita enter, maka akan ada pesan query. Oke ya, kalau teman-teman berhasil. Kalau teman-teman gagal, teman-teman ketik ulang lagi seperti ini, dan pastikan harus ada query. Oke, sekarang kita coba tampilkan datanya. Ini ya, select bintang from mahasiswa dan set, maka akan muncul ya nama, Azwar, alamat. Oke, kalau teman-teman ingin mengisi lagi ulang, teman-teman cukup copy saja kayak gini ya. Teman-teman bawa di text editor ya, misal kita pakai ini ya, kayak gini ya, paste ya. Ini dihapus, ini dihapus ya. Tinggal data ini yang kita isi, misal ya, saya isi ini ya, misal yang kedua adalah okos. Oke, dan ID-nya tidak boleh sama ya dan yang lain, jadi teman-teman harus ganti ID yang berbeda, misal 223, dan teman-teman copy, set. Kemudian teman-teman bawa di CMD dan teman-teman paste ya. Oke, dan enter, maka oke ya. Set. Maka akan sudah ada 2 data ya, Azwar Buton dan okos. Oke, sekarang bagaimana sih caranya kita ingin mengedit datanya ya? Jadi untuk mengedit data ya, misalnya saya ingin mengedit okos, namanya ya, sebuah nama okos menjadi okosmen ya. Caranya kayak gampang ya, update kayak gini, update nama tabelnya, update siswa,
set nama siswa ya, kayak gini. Nama siswa sama dengan okos ganteng ya, misal. Kemudian data marisa yang kita ubah where ini ya, where saya enter ya biar rapi. ID siswa sama dengan 223 ya, kayak gini ya, dan kita enter. Maka row match 1 change 1 ya, artinya kita sudah berhasil ya kalau sudah ada kayak pesan kayak gini. Kemudian kita tampilkan kembali datanya, select bintang from siswa ya, set. Maka datanya sudah berganti ya. Oke. Sekarang bagaimana sih caranya kita ingin mendelete sebuah data ya, kayak gini. Saya ingin mendelete Azure button ya. Jadi caranya mudah ya, tinggal delete from siswa. Ini ya, huruf kecil ya siswanya. Where sama ya kayak tadi, where-nya ID siswa. Begini ya, saya enter supaya rapi. ID siswa. Where ini ya, where ID siswa sama dengan 123 ya, dan boom, maka ada lagi ya, query oke. Dan data kita tampilkan kembali kayak gini, set. Maka datanya sudah hilang ya, jadi tinggal ada hanya okos ganteng. Kurang lebih seperti itu ya untuk pengenalan query ya, namanya query perintah seperti ini. Ini dipakai ketika teman-teman ingin menampilkan data pada website ya. Jadi nanti teman-teman hafal, yang perlu dihafal adalah satu delete, kemudian cara insert ya, ini insert dan update ya. Oke, jadi hanya itu ya yang perlu teman-teman hafal. Oh iya, satu lagi ya, saya akan munculkan satu buah query. Saya akan ubah dulu ya di sini. Saya isi kembali okos. Oke, saya isi dua data ya. Saya copy saja data ini. Saya akan isi dua data ya, kayak gini. Koma. Saya paste. Oke. Data yang ketiga adalah misal 4 ya, kita pakai nama Sanum ya, atau Desi. Jenis kelaminnya yaitu adalah perempuan ya, perempuan. Dan ini ya, sudah ada 223, jadi sebenarnya tidak boleh ya kita isi ini, nanti akan terjadi error ya. Harusnya saya copy ulang ya di sini, karena sudah ada ID 223 yang dipakai sama okos, dan saya hapus, saya paste ulang 223, saya ganti jadi 253 dan saya copy. Kemudian saya bawa kembali di CMD ya. Ini ya, sudah ini ya, duplikat entry ya. Makanya tadi error, saya paste ulang dan saya enter. Oke. Sorry. Ini tidak boleh di copy ya. Ini bagian dari terminal, dihapus dan saya paste. Gini ya, dan kita enter. Maka langsung ada query record 2 ya, berarti kita menyimpan dua buah query. Sekarang kita tampilkan ulang, select bintang from siswa. Oke, sudah ada ya. Jadi sekarang bagaimana caranya kita ingin mencari sebuah data, menampilkan sebuah data. Misal saya ingin menampilkan nama Desi saja ya. Jadi caranya mudah, sama select bintang from from siswa, where nama siswa sama dengan Desi ya, kayak gini, dan enter. Maka hanya data Desi yang tampil. Atau teman-teman ya, misalnya saya ingin menampilkan data yang awalannya mengandung huruf ganteng ya, atau menggunakan OS ya, ini ya. Jadi caranya gampang ya, tinggal teman-teman kayak giniin OS dan tambahkan persen kayak gini ya, dan enter. Ini ya, harusnya kayak gini. Kayak gini ya, kalau saya tersalah. Oh ya, like ya, like gini, klik like ya. Ini untuk pencarian. Kemudian persen kayak gini, maka akan tampil data yang OS ya, okos ya, ini ya.
Hmm, oh sorry kan kayak gitu ya. Harusnya kayak gini nih. Bukan lagi ya, Rege XP OS dan oke, abaikanlah, nanti kita coba di itu di sana di PHP-nya ya. Oke, kurang lebih seperti ini perintahnya ya. Nanti teman-teman hafalkan. Set ada satu cara isi data ya, kemudian update dan hapus. Jadi itu perintah yang teman-teman wajib hafalkan atau wajib ketahui ya untuk membuat sebuah membuat sebuah database ya, atau menggunakan database di aplikasi teman-teman atau di website teman-teman. Oke, sekarang ini menggunakan command line ya. Jadi ada juga kita menggunakan localhost ya, atau menggunakan phpMyAdmin ya. Teman-teman cukup buka Chrome, kemudian ketikkan localhost phpMyAdmin. Oke, nanti tampilan akan seperti ini ya, mirip ya. Di sini ada database kita. Teman-teman kalau menggunakan database yang kita buat tadi ya, tinggal klik saja mana ya, latihan ini ya, latihan PHP. Dan kalau teman-teman ingin lihat datanya, tinggal browse. Oke, kayak gini ya, biar cepat. Kalau teman-teman ingin edit, tinggal klik saya 2 kali di sini dan kita klik di luar kayak gini. Atau ingin delete, ini lebih mudah ya. Tapi yang kita perlu dari sini adalah untuk mengecek datanya. Tetapi di sini kita pakai adalah query-nya ya. Sini. Oke, bye bye.